Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Untuk menemani waktu mengabuburit sore ini kawan, saya akan menyajikan sebuah partai dari putaran ke-11 dari Chess Champion Tour tadi malam. Kembali saya akan tampilkan partai dari Wesley So. Kemarin lusa juga saya tampilkan permainan dari Wesley So. Kali ini saya kembali menawarkan atau menyajikan permainan dari Wesley So. Kenapa saya pilih partai ini kawan? Karena partai ini cukup menarik untuk diulas. Jika partai-partai lainnya hanya menyajikan partai-partai remis ataupun permainan yang berakhir di babak endgame, tapi di game ini akan menyajikan kombinasi serangan dari Wesley So yang memberikan ancaman skakmat. Seperti apakah permainannya? Langsung kita lihat ke atas papan. Di sini lawan Wesley So di putaran ke-11 ini adalah Ariantari. Wesley So memegang putih mengawali permainan dengan pion D4, dibalas Ariantari kuda F6, kuda F3, pion D5, dan gajah F4. Gajah putih F5, pion E3, kita dapati pembukaan Queen's Bishop Opening atau nama lainnya London System. Ariantari memainkan pion E6, sekarang pion C4 menantang pion pusat hitam. Tentu saja tantangan ditolak kawan. Jika tantangan diterima, nantinya akan dipukul balik oleh gajah dan kemungkinan hitam akan kehilangan kontrol pada peta E4 nanti. Di sini Ariantari memutuskan gajah pukul kuda B1 dipukul balik menggunakan menteri. Apakah tidak lebih baik kawan jika memukul balik menggunakan beteng? Langkah ini jauh lebih baik daripada menggunakan menteri sebetulnya. Karena jika nantinya hitam meluncurkan gajahnya di peta B4 dengan tempo skak, maka bisa ditutup dengan kuda. Jika gajah pukul kuda, menteri bisa pukul balik. Tapi nyatanya di game ini kawan, Wesley So memukul balik gajah hitam ini menggunakan menteri dan gajah hitam ke B4 skak. Apabila ditutup dengan kuda di peta D2, kemungkinan gajah akan pukul kuda dan tetap saja putih akan kehilangan kesempatan rokadenya. Wesley So hanya menggeser rajanya ke D1. Gajah hitam kembali mundur ke D6 menantang pertukaran gajah peta gelap. Tantangan ditolak. Gajah ke G5 mengepin kuda. Pion H6, gajah pukul kuda, dipukul balik oleh menteri. Pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh pion E. Dan Wesley melanjutkan dengan pion E4. Kembali menantang pion hitam kawan. Dan mungkin di langkah berikutnya akan memberikan garbuan bagi menteri serta gajah hitam ini. Tantangan pion pukul pion ditolak, lebih memilih menarik mundur gajahnya ke E7. Sekarang Wesley So meluncurkan gajah ke B5 skak. Dan kembali aneh kawan langkah yang dibuat kedua pemain. Yang semestinya langkah pion C6 ini bisa jadi pilihan utama bagi Ariantari, sehingga rajanya mempunyai kesempatan untuk rokade pendek, tapi nyatanya Ariantari hanya menggeser rajanya ke F8, tidak berniat untuk melakukan rokade. Dan Wesley So melanjutkan pukul pion D5, Ariantari melanjutkan pion G6, membuka ruang bagi rajanya untuk bergerak ke peta G7, dan nantinya beteng bisa keluar dan sama saja posisi raja pun sama seperti melakukan rokade pendek. Menteri putih naik ke E4. Gajah hitam ke D6 menghentikan laju pion di lajur D ini kawan. Kuda putih lompat ke E5. Spot yang cukup bagus, yang cukup kuat bagi kuda putih ini. Kuda hitam ini tidak akan berani berkembang di peta E5 ataupun di peta C6 karena diagonal atau peta-peta ini sudah dikuasai atau dikontrol para bidak-bidak putih. Di sini Ariantari melangkahkan rajanya ke G7 untuk memberikan jalan bagi betengnya untuk keluar ikut bermain. Sekarang pion F4 memperkuat posisi kudanya. Pion A6 mengusir gajah, gajah ke D3. Sekarang beteng digeser ke D8. Mungkin pion C6 bisa jadi pilihan yang bagus bagi Ariantari untuk menantang pion putih ini kawan, karena pion putih ini sangat sentral posisinya yang cukup mengganggu posisi kuda untuk berkembang. Tapi Ariantari lebih memilih memainkan beteng keluar ke D8 dan Wesley So menggeser beteng ke F1 berencana untuk mendorong pionnya kawan maju ke depan untuk membuka salah satu lajur di sayap raja ini.
Di posisi seperti ini tadi kawan, juga ada variasi yang cukup menarik bagi putih sebetulnya. Bisa memainkan pion H4 untuk nantinya kembali didorong ke petak H5 dan memberikan tekanan bagi pion G6 ini. Mungkin hitam memainkan pion C6, pion bisa didorong maju ke H5, pion C pukul pion D5 mengancam menteri, menteri bisa mundur mungkin sementara ke E3, dan mungkin hitam menolak untuk pukul pion putih di H5 ini mendorong pion G5, putih bisa pukul pion G5 dengan pion, dipukul balik oleh menteri hitam, dan selanjutnya mungkin putih bisa langsung menukarkan menterinya, dan mendapatkan pion bebas di lajur H nanti kawan. Seperti inilah visualisasinya. Menteri pukul menteri skak, dipukul oleh pion H6 skak, raja ke F8, dan selanjutnya akan seperti ini mungkin variasinya jadinya kawan. Tapi variasi ini tidak dipilih oleh Wesley So. Dia pada posisi seperti ini tadi menggeser beteng H ke F1. Dan Ariantari melanjutkan pengembangan kuda ke D7. Raja putih naik ke C2 memberikan jalan bagi beteng A untuk digeser ke lajur pusat. Dan menteri hitam bergeser ke E7. Mengosongkan petak bagi pion mungkin ataupun bagi kuda bermanuver ke petak F6. Menteri putih bergeser ke F3 untuk menghindari kemungkinan kuda lompat ke petak F6 mengancamnya. Dan kuda hitam pun tetap lompat ke F6. Sekarang Wesley So menggeser gajahnya ke C4 untuk memperkuat posisi pionnya, juga memberikan backup bagi rajanya nanti apabila ada serangan di sayap menteri. Ariantari melanjutkan menggeser menterinya ke E8, memberikan ancaman skak berikutnya di peta A4. Wesley So hanya menggeser beteng A ke E1 menempati lajur pusat. Menteri hitam ke A4 skak, raja simpel ke B1, dan beteng hitam digeser ke F8 untuk membackup pion F7-nya. Karena pada posisi seperti ini tadi kawan, mungkin kawan-kawan melihat bahwa langkah gajah pukul kuda lebih baik dilakukan oleh hitam, yang nantinya menteri hitam ini bisa mendapatkan gajah di petak C4. Tapi tidak begitu kawan, karena putih akan pukul balik menggunakan pion F. Terbukalah bagi menteri untuk mengincar pion di F7 ini setelah kuda hitam ini pindah. Oleh karena itu pada posisi seperti tadi, hitam terlebih dahulu menggeser betengnya ke F8 untuk membackup pion F7-nya. Barulah mungkin di langkah berikutnya, gajah akan pukul kuda dan menteri hitam akan mendapatkan gajah di petak C4 itu. Langkah ini diantisipasi oleh Wesley So dengan menggeser menterinya ke petak D3 untuk melindungi atau membackup gajah dari ancaman menteri ini dari kemungkinan gajah hitam pukul kuda terlebih dahulu, dan juga memberikan tekanan bagi pion G6 yang sudah mendapatkan 2 kali tekanan dari menteri serta kuda yang ada di peta E5 ini. Dan Ariantari menggeser menterinya ke A5 mengincar pion D5. Tapi ancaman ini tidak dihiraukan oleh Wesley So. Dia melepaskan pion D5-nya. Dia bermain dengan pion G4. Kuda pukul pion D5, pion F5, dan pion G5 balas Ariantari. Tidak meladeni permainan pion putih, dia ingin menjaga area rajanya tetap tertutup. Tapi pada posisi seperti ini pun, posisi hitam sudah mulai kolaps kawan. Di langkah berikutnya, Wesley So simpel mendorong pionnya maju ke F6 skak. Ini untuk membuka diagonal petak terang bagi menteri ataupun gajah yang bisa menempati diagonal yang terbuka ini nantinya. Dan raja pun bergeser ke H8. Walau pada posisi ini kawan, hitam pukul pion F6 menggunakan kuda, kemungkinan di langkah berikutnya putih akan melakukan pengorbanan dengan gajah pukul pion F7. Untuk menyingkirkan penjaga petak G6 nantinya bisa diisi oleh menteri di petak G6 ini, dan di langkah berikutnya akan memberikan ancaman skakmat. Dan jika hitam melanjutkan dengan langkah beteng pukul gajah, dan di langkah berikutnya akan terjadi skakmat. Walau raja bergeser ke H8, selanjutnya kuda pukul beteng skakmat. Jadi pada posisi seperti ini, posisi hitam pun sudah mulai goyah dan mulai kolaps. Raja hitam memilih bergeser ke H8
dan Wesley So melanjutkan dengan Menteri bergeser ke H3, bersiap pukul pion H6. Ariantari putuskan kuda pukul pion F6, tidak dipukul balik menggunakan beteng. Wesley So langsung pukul pion H6 skak, ditutup oleh kuda di H7, dan sekarang gajah ke D3 memberikan dukungan bagi menterinya untuk pukul kuda skak mat. Diblokade oleh pion F5, tapi setelah kuda putih lompat ke G6 ini kawan, di langkah ke-31 Ariantari menyerah. Langkahnya masih cukup panjang kawan dari ancaman skak mat, tapi tetap pada posisi seperti ini hitam sudah kolaps. Mungkin jika permainan dilanjutkan raja ke G8, selanjutnya gajah akan ke C4 skak. Mau ditutup oleh menteri atau ditutup oleh beteng di peta F7? Jika ditutup dengan beteng di F7, gajah pukul beteng skak. Raja pukul gajah, menteri pukul kuda skak. Raja mungkin ke F6, kuda bisa dikorbankan di F8. Atau jika kuda tidak dipukul, nantinya menteri akan memberikan ancaman skak mat. Raja tidak bisa bergerak ke arah pusat karena sudah diblokade jalannya oleh beteng di lajur E ini. Mungkin beteng pukul kuda, putih bisa melanjutkan pukul pion F5 skak. Tak ada jalan lain bagi menteri hitam pukul beteng. Selanjutnya putih bisa pukul balik menggunakan pion dan akan memberikan ancaman skak mat dengan menteri di peta G6. Sudah tak ada jalan lain kawan bagi hitam untuk menghindari ancaman di langkah berikutnya ini. Ya, hitam hanya bisa memperpanjang permainan, mungkin memainkan pion G4 mungkin. Simpel, menteri ke G6, skak mat. Itulah kawan permainan yang mestinya kita harapkan dari para pemain-pemain yang bermain di turnamen level atas. Tapi sekali lagi, di turnamen level atas tentu lawan-lawannya bukan kaleng-kaleng. Semua pemain sama kuat kawan, hingga banyak sekali kita dapati permainan berakhir di permainan endgame. Karena pemain sudah tahu kawan bagaimana mengantisipasi serangan kombi-kombi dari lawan masing-masing. Itulah kawan-kawan permainan antara Wesley So versus Ariantari di putaran ke-11 tadi malam. Ariantari tidak lolos ke babak berikutnya kawan, sedangkan Wesley So lolos dan nantinya akan bertemu Levon Aronian di babak knockout. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur di waktu ngabuburit ini kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.